Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa berkah dalam. Semoga saudara-saudari selalu ada dalam rahmat, damaian, dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita bersama-sama sudah memasuki bulan Mei, bulan yang kita dedikasikan, kita devosikan kepada Bunda Maria. Dan pada bulan ini kita bersama-sama diajak juga untuk mendalami liturgi-liturgi gereja, bulan katekese liturgi. Rasa saya bukan tanpa tujuan bahwa bulan Mei ini dijadikan bulan katekese liturgi, karena Bunda Maria selalu hadir di dalam doa-doa gereja. Kesaksiannya dapat Bapak Ibu temukan dalam bagian-bagian awal dari Kisah Para Rasul. Pada tahun ini juga kita diajak untuk mendedikasikan, untuk mendevosikan hidup kita kepada Santo Yusuf. Peran Bunda Maria tidak bisa dipisahkan dari peran Santo Yusuf. Santo Yusuf menemani Bunda Maria dengan penuh kesetiaan untuk membesarkan Tuhan Yesus Kristus dalam keluarga Kudus Nazaret. Maka bulan katekese liturgi ini kita juga diajak untuk menimba inspirasi dari Santo Yusuf, Bapa yang suci itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, katekese bulan liturgi pada tahun ini mengambil banyak pembicaraan tentang liturgi di tengah pandemi COVID-19. Menarik bagi saya untuk mencermati makna dari sampul buku katekese liturgi yang kita miliki. Ada gambar piala, patena, hosti, ada gambar stola, ada gambar tempat minyak suci, masker, hand sanitizer, laptop, handphone. Dan kita lihat ternyata gambar pialanya ini guling. Guling itu bahasa Indonesianya apa? Nanti dicari sendiri ya. Ini mau tumpah. Sepertinya ini memberi pesan kepada kita bahwa karena COVID-19 ini liturgi gereja mengalami begitu banyak guncangan, mengalami begitu banyak perubahan yang kalau tidak kita sikapi hati-hati, maka itu dapat membuat kehidupan menggereja kita guling, lalu tumpah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena hampir semua perayaan-perayaan sakramen dalam gereja dirayakan secara online. Sehingga kita lalu merasa cukup untuk menerima sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen Ekaristi, mengikutinya secara online melalui laptop, komputer, atau HP kita. Dan kita dapat mengikutinya dari berbagai macam tempat yang menyiarkan perayaan Ekaristi itu secara live streaming. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan bahwa gereja kita berciri sakramen. Kita merayakan iman kita dalam sakramen-sakramen. Di dalam sakramen itu ada dua hal yang paling utama. Yang disebut pertama yaitu forma dan yang kedua adalah materia. Forma itu apa? Forma adalah suatu rumusan yang dikatakan atas materianya sehingga peristiwa iman itu benar-benar terjadi dan terlaksana. Dan materia itu lalu diberikan, diterimakan kepada umat sehingga menjadi jelas dan nyata bahwa keselamatan itu diterima oleh umat. Kita ambil contoh perayaan Ekaristi. Ada formanya, ada materianya.
Formanya apa? Formanya adalah doa Ekaristi. Ketika imam berdoa atas roti dan anggur ini, memohon supaya Allah dengan kuasa Roh Kudus memberkati roti dan anggur itu sehingga menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan roti dan anggur yang karena forma ekaristis itu, karena kekuatan Roh Kudus telah menjadi tubuh dan darah Kristus itu, pada hakikatnya dibagikan, diterimakan kepada umat untuk dimakan. Maka materia di dalam sakramen itu harus benar-benar diterima oleh umat. Perayaan Ekaristi adalah perayaan perjamuan, artinya makan. Maka makanan itu ya harus benar-benar diterima dan disantap. Makanan itu tidak bisa dikirim melalui WA, tidak bisa dikirim melalui YouTube, tidak bisa dikirim melalui internet, tapi benar-benar harus dimakan. Komuni batin adalah situasi darurat yang menjawab kerinduan hati kita untuk menerima yang sesungguhnya itu. Gambaran mudahnya begini. Misalnya Bapak Ibu mendapat tugas untuk mengirim caos dahar Romo. Lalu Bapak Ibu mengirim WA kepada Romo Paroki. Romo, makanan sudah saya kirim melalui WA. Kan tidak bisa. Makanan harus dikirim, diterima secara nyata dan disantap juga secara nyata. Demikian juga perayaan Ekaristi. Harus benar-benar diikuti dan diterima secara nyata oleh seluruh umat. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama dengan setia mengikuti katekese bulan liturgi ini, supaya pemahaman kita tentang makna-makna liturgi, makna-makna sakramen, terutama perayaan Ekaristi bagi kita di masa pandemi COVID ini semakin benar. Sehingga apa? Kerinduan kita terhadap perayaan Ekaristi yang kita hadiri secara fisik juga sungguh-sungguh semakin hidup dan semakin nyata kita lakukan. Sehingga gereja-gereja kita, paroki-paroki kita akan kembali dipenuhi dengan kedatangan anak-anak Tuhan yang dijamu oleh Bapa di dalam perjamuan putranya. Kita juga bersyukur bahwa pandemi ini mendatangkan juga hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan menjemaat di paroki kita. Banyak anak-anak muda Katolik, orang muda Katolik yang lalu menjadi bangkit dan menampakkan perannya di tengah-tengah kehidupan menggereja. Di paroki kita, di paroki Pringwulung, lalu nampak bagaimana sapaan dan reksa pastoral untuk anak-anak kos, anak-anak Tuhan dari tempat lain yang dititipkan di paroki kita, dapat kita sapa semakin nyata, dipersatukan dalam kehidupan menggereja di lingkungan masing-masing. Marilah kita bersama-sama dengan Bunda Maria, kita bersama-sama dengan Santo Yusuf semakin mempelajari, memperdalam, dan semakin menghayati makna-makna kehidupan sakramen, terutama Ekaristi bagi kita semua. Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak bagi seluruh kehidupan kita orang-orang Kristiani. Selamat menjalani bulan katekese liturgi dengan penuh semangat. Tuhan memberkati.